Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسند المتصل إلى المفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر محمد ابن محمد ابن سابق الدين الخديري السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له خازنين. Arsalna dan mengirim kami. Mengirim siapa kami? Ar-riyaha kepada angin. Mengirim angin, lawaqiha untuk penyerbukan. Mengawinkan antara mayang ke putik bunga yang akan menumbuhkan buah-buahan. Talqahu, mengawinkan, menyerbukkan apa ar-riyah, ya as-sahabah, kepada awan, fayamtali, kemudian penuh, ma'an, air. Ini versi Jalalain. Yang dimaksud lawaqih di sini adalah ketika proses angin membawa kandungan unsur yang bisa menggerakkan hujan, ya. Jadi mendung yang sudah penuh dengan air hujan itu kemudian ketika dihembus oleh angin terjadi petir atau halilintar, negatif dengan apa? Positif, ya. Lalu terjadi efek semacam listrik begitu, ya. Terjadilah hujan. Tetapi ada juga makna lain bahwa lawaqih di sini ketika angin menyerbukan penyerbukan perkawinan serbuk mayang pada putik bunga itu yang menghasilkan buah, ya. Fa anzalna minas sama'i, kemudian menurunkan kami Allah, ya. Di sini kalau sudah menggunakan mutakallim al-ghair pada biasanya menunjukkan prosesnya adalah dengan proses Allah memerintahkan para malaikatnya. Menurunkan siapa kami? Minas sama'i, dari langit, ma'an. Langit di sini as-sahab. Langit berupa mendung, awan.
Menurunkan apa? Ma'an, air hujan, mataran, hujan. Fa'asqainakumuhu, kemudian menyiram kami, kumuhu, kepada kamu sekalian, hu, akan ma itu, menyiramkan air hujan kepada kamu sekalian. Wa ma antum, dan tidaklah kamu sekalian, lahu, terhadap ma itu, bikhazinin, orang yang menyimpannya, tidak bisa menyimpannya. Ay laisat khazainuhu biaidikum, artinya tidaklah penyimpanan air itu berada pada tangan kalian. Manusia tidak bisa menyimpan air hujan. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, misal sekarang ada teknologi air hujan buatan, dengan alat tertentu menggerakkan mendung awan sehingga terjadi hujan buatan. Bahkan bisa ditentukan wilayahnya di titik mana. Ada juga alat yang kemudian bisa mempercepat mendung itu menurunkan hujan. Disiram apa biasanya itu di atasnya? Kadar garam ya atau apa? Saya tidak paham. Sehingga terjadi percepatan proses hujan. Nah, ini rekayasa hujan buatan ini bukan bertentangan dengan Al-Quran. Wa ma antum lahu bikhazinin. Bagaimanapun juga manusia belum dan tidak akan pernah bisa mencapai teknologi menyimpan hujan di mendung itu. Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun, dan sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, la nahnu, sungguh kami, nuhyi, menghidupkan siapa kami, wa numitu, dan mematikan kami, wa nahnul warithuna, dan sesungguhnya kami al-warithun, al-baqun, yang tetap, narithu, mewariskan kami jami'al khalqi, kepada seluruh makhluk. Setelah membicarakan tentang al-buruj, ya, zodiak, bintang, gugusannya, tempat-tempatnya, manazilnya, apakah kemudian isyarah ketika Al-Quran berbicara tentang hujan, ya? Dimulai dari tentang al-buruj, tentang zodiak. Nah, di sini isyarahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan di langit hati. Jadi as-sama di situ langit, ya, adalah simbol isyarah qulubil arifin, hatinya orang arif billah. Jadi hatinya orang arif itu luas bagaikan langit, di situ ada bintangnya. Apa? Ada isyarah, petunjuk-petunjuknya. Apakah bintangnya itu? Al-maqamat, makomnya orang-orang arif billah. Kalau kemudian kemarin disebutkan ada al-haml, al-thawr, al-jawza, saratan, ada berapa jumlahnya itu? Nah, kemudian maqamat orang arifin, ya, dalam matahari irfan. Kalau kemudian bintang itu adalah ma'rifatullah, ilmu ma'rifat, maka di situ ada al-burujnya, ada zodiaknya. Apa? At-taubah. Kemudian al-khawf war-raja, al-wara', az-zuhud, as-sabr, syukur, ridha, taslim, pasrah, mahabbah, cinta, muraqabah, musyahadah. Berapa? 12. Zodiaknya berapa? 12. Ya, ini. Kemudian Al-Quran menyebutkan wazayyannaha lin-nadhirin. Zodiak atau gugusan bintang itu, kumpulan-kumpulan himpunan bintang itu menjadi hiasan bagi orang yang memandangnya. Nah, makom yang 12 itu
adalah hiasan bagi orang yang memandangnya. Nadhrah. Siapa orang yang nadhirin itu? Orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa terpesona, tertarik, jadab melihat zodiak bintang makomnya arifin itu. Dengan syukur dia terpesona dengan fi'lullah, ya. Dengan sabar dia terpesona dengan fi'lullah. Semua makom itu khauf, raja, muraqabah, mahabbah, ini adalah bintang-bintang yang membuat orang terpesona melihatnya. Siapa? Kaum arifin. Bahwa di situ ada kehendak Allah yang maha kuasa agar hamba-hamba pilihannya ini terkesima, terpesona untuk mencintainya dan taat kepadanya. Ini isyarah, ya. Kemudian bagaimana dengan hujan, ya? Dengan hujan, ya. Kalau dalam ilmu tentang cuaca, angin itu ada jenis 4, ya. Saba, dabur, janub, shimal. Angin, kalau di sini ada istilahnya nimpera, nemor, ya. Sementara ada 4, ada saba, dabur, janub, shimal. Ini juga mempengaruhi situasi keadaan manusia, bahkan strategi perang pun bisa dikokohkan, dikuatkan dengan situasi musim. Ketika perang Badar, waktu itu ada angin Saba, maka ketika kaum muslimin menghadang kaum kafir Quraisy itu berada di atas posisi tinggi yang anginnya berhembus ke arah datangnya kaum kafir Quraisy, maka seandainya debu berterbangan itu akan mengganggu mata penglihatan orang kafir Quraisy. Jadi orang harus punya strategi sekaligus membaca angin, ya. Dan ini dipelajari, ilmu militer, ilmu memanah, ilmu menembak, ya. Hitungannya berapa? Kemudian sekarang musim apa? Musim angin. Kalau dia di atas ketinggian sekian, dihembus angin, maka peluru akan meleset sekian, prediksinya. Ketika menembak, dia harus menggeser sekian, agar lengkungan ini tepat ke sasaran. Begitu hitung-hitungannya. Mau menembak saja, kalau orang penembak jitu, apa istilahnya? Sniper, itu ada hitungannya. Sebelum menembak, diukur sekian. Sekarang angin, musim apa, dari arah mana. Nah, kemudian ini juga menunjukkan isyarah, ya. Isyarah dari zodiak kemarin itu. Kemudian bagaimana di masa lalu setan itu bisa mencuri informasi ke langit, ya. Maka setan itu juga bisa mencuri-curi isi langitnya hati orang-orang arifin, ya, walaupun seringkali tidak bisa tembus. Orang kalau sudah berisi kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, batinnya sudah penuh dengan surat Al-Ikhlas, ya. Ini nyaris sulit ditembus oleh syayatin minal insi wal jinni. Tapi kalau hatinya dipenuhi kelalaian, dipenuhi selain Allah, ya, maka sangat mudah untuk ditembus masuk. Jadi jangan heran kalau ada orang bisa nebak-nebak, ya. Benakar tengari. Itu hal yang biasa. Kalau Allah berkenan, diberi kelebihan begitu. Apa yang tidak diberi? Terbang, bisa terbang, ya. Menembus hati orang, membaca hati orang, bahkan pikirannya juga bisa. Tetapi satu yang tidak dikasihkan, ridhonya, surganya. Jangan terpesona dengan kehebatan. Oh, itu orang, jangan-jangan dia itu wali, padahal dia adalah walinya setan misalkan. Punya karomah, punya, seolah-olah begitu yang ditonjolkan. Menang dalam segala hal, ya. Umatnya banyak. Tetapi ada satu hal, dia sedang maghrur, tertipu diri. Ada kesalahan batin yang tidak diperlihatkan.
sebagai ujian. Tetapi orang-orang yang paham bisa membaca, ada aura yang tidak tenang, ada aura semacam hawa api, ada nafsu di situ, ada angkara murka di situ. Ini sedang diarahkan kepada nafsunya, kepada dirinya, kepada keakuannya. Mau pakai ayat Quran, mau pakai simbol-simbol agama, tetapi ketika salah niatnya maka akan tersesat, ya. Kemudian sebagaimana di situ juga ada angin, ya, ada musim angin yang mengubah suasana gersang jadi tumbuhan subur, tanah yang gersang. Dari angin ini membawa hujan kemudian turun ke bumi yang gersang, menumbuhkan tumbuhan yang hijau, bahkan buah-buahan yang segar. Di sini adalah angin, isyarahnya riyahul hidayah, hidayat. Ketika hidayah itu bisa menggerakkan hujan, ya, hujan rahmat, ya. Apa kira-kira yang diserbukkan itu, yang dikawinkan melahirkan hujan rahmat itu? At-tuma'ninah wal ma'rifah, ketenangan dan ma'rifatullah. Di bumi apa? Di bumi qulubil mutawajjihina. Bumi itu adalah hatinya orang-orang yang sedang mengharap, sedang menunggu, sedang merindukan turunnya hidayah, sedang menunggu turunnya rahmat itu. Ya. Kemudian tumbuhlah dari bumi yang gersang ini apa? Keyakinan. Hati yang gersang ini yang dipenuhi dengan keraguan, kering dari semangat ibadah, kering dari ketaatan. Isinya setiap hari kejenuhan, gelisah, tidak tenang, macam-macam. Urusan tunangan, urusan kiriman, ya, urusan lockdown, urusan macam-macam sudah memenuhi batinnya, bumi hatinya itu. Kemudian turun hidayah. Alhamdulillah, hidayah itu boleh jadi ketika ziarah asta, ya. Hidayah itu boleh jadi ketika hadir di majelis ilmu. Hidayah itu boleh jadi ketika qiyamul lail, ketika segala hal yang bisa mendatangkan angin, mendatangkan hujan hidayah itu, ya. Kemudian ketika turun ke hatinya orang-orang yang gersang tadi ini, tumbuh keyakinan, tumbuh taufik. Kalau sudah taufik, dia akan semangat, himmah, rajin. Inilah bumi hati orang-orang salihin, ya. Kalau kemudian itu berupa angin yang menghembuskan serbuk mayang ke putiknya sehingga terjadi perkawinan, menumbuhkan buah-buahan, di situ akan tumbuh apa? Kelezatan iman, kemudian ilmu ladunni yang Allah berikan. Dengan ilmu ladunni ini semakin terbimbing jalan hidupnya. Sebagaimana tumbuhnya tumbuhan di bumi butuh cahaya, butuh sinar, ya, maka bumi yang bernama hati juga butuh nur, cahaya, ya. Cahaya Al-Quran, cahaya yang salawat, cahaya berbagai cahaya yang bisa diperoleh. As-salatu nurun, ya. Semua tasbih, zikir itu juga bisa berubah menjadi energi cahaya. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum, dan sungguh dan demi sungguh alimna mengetahui kami al-mustaqdimin, orang yang terdahulu, yang berlomba terdepan, minkum dari kamu sekalian. Ai man taqaddama minal khalqi, atau orang yang generasi terdahulu, man taqaddama, orang yang terdahulu dari makhluk, milladun Adam, sejak Nabi Adam. Walaqad alimna al-mustakhirin, dan demi sungguh mengetahui kami al-mustakhirin, orang yang datang kemudian, al-mutakhirin, orang yang datang belakangan, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Bahkan Nabi sudah diberitahu siapakah manusia terakhir, ya, namanya siapa.
Pernah suatu ketika diterangkan dalam kitab Insanul Kamil tentang kesempurnaan ilmunya baginda Nabi. Suatu ketika Nabi berdiri di atas mimbar dari pagi sampai petang, istirahat hanya ketika sholat. Jadi ba'da subuh beliau naik atas mimbar, saluni, tanyakan aku, tanya kepada aku, tanya dari awal kehidupan, penciptaan langit, arsy, lauhul mahfuz, penciptaan Nabi Adam, terus sampai hal-hal yang rinci-rinci, yang kecil-kecil. Bahkan Nabi menyebutkan siapa tokoh-tokoh fitnah di setiap zaman. Yang disebutkan yang berdampak besar, efek pengaruh, sehingga dia punya pengikut di atas 300-an orang. Jadi punya pengaruh fitnah sampai 300 orang. Kalau hanya pengikutnya di bawah 200, tidak disebut oleh Nabi. Siapa disebutkan? Ini akan muncul fitnah fulan, ini. Disebutkan. Yang hafal, yang lupa. Betapa luas ya, banjir ilmunya Allah diturunkan pada Nabi, kemudian ditadahi oleh para sahabat. Sahabat ini kan akalnya, hatinya beragam. Ada yang luas seperti Sayyidina Ali, seperti Sayyidina Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin lainnya. Ada yang sedikit kecil-kecil wadahnya, maka ada yang hafal, ada yang lupa. Termasuk yang hafal hal-hal rahasia, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau termasuk orang yang punya daftar nama orang munafik. Kalau yang lain sibuk dengan amal soleh apa yang terbaik ya Rasulullah, amal soleh apa yang terbaik, yang paling utama ya Rasulullah. Hudzaifah ini, Sayyidina Hudzaifah menghafal tokoh-tokoh fitnah. Siapa ini? Setelah Abdullah bin Salul siapa? Muncul nama baru, Musailimah Al-Kadzab. Kemudian siapa? Tahu. Bahkan di tahun ini, di periode ini, siapa tokoh fitnahnya sudah ada daftar namanya. Tapi kita tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu yang diberitahu. Maka tidak mustahil kalau kemudian ada orang-orang arifin billah yang mungkin kita tidak bisa menjumpainya di sembarang tempat. Kita tidak bisa berkomunikasi beliau dengan seperti ini. Tetapi orang-orang pilihan yang diberi kesempatan diberitahu bahwa tahun ini tahun penuh dengan ujian. Ada beberapa nama tokoh fitnah. Yang satu karakternya begini, yang satu karakternya begini, jenis kelaminnya ini, laki atau perempuan. Dia seorang muslimkah atau dia non-muslim? Ada. Fitnah itu muncul dari siapa? Seberapa dahsyat ya efeknya? Semua lengkap. Maka jangan heran kalau kemudian ada fitnah yang meresahkan umat tentang RUU haluan ideologi Pancasila misalkan. Sebentar lagi akan ada ujian apa? Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang arifin adalah ujian tentang ekonomi. Kalau sudah terjadi paceklik, terjadi krisis dan semacamnya, khawatir kadal fakru ayyakuna kufran. Ini yang paling berat. Kalau persoalan ideologi, orang banyak semangat, banyak bertakbir, berteriak untuk membela. Tapi begitu sudah perutnya lapar, ya. Kemudian kantongnya sudah kosong. Hatta orang yang sehari-hari dia sudah biasa berzikir, kadang sudah mulai toleh-toleh, lapar tabu, resarian. Sudah ada yang menjual agama, menjual akidah, menggadaikan iman dan semacamnya. Ini yang paling ditakutkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, dan sesungguhnya Tuhanmu, huwa dia Tuhanmu, rabbaka yahsyuruhum yang mengumpulkan, menghimpun. Rabbaka itu hum kepada mereka pada hari kiamat ya. Innahu sesungguhnya rabbaka hakimun adalah zat yang maha bijaksana fi sunihi dalam ciptaannya, alimun lagi maha mengetahui bi khalqihi terhadap makhluknya. Walaqad khalaqna, dan demi sungguh khalaqna menciptakan kami al-insana kepada manusia. Siapakah yang diciptakan pertama kali? Sayyidina Adam. Min salsalin, dari tanah liat.
tinin lumpur, yabisin yang kering. Yasma'u lahu salsalah, didengar baginya itu salsalah, ay sautun, suara. Idza naqara, jadi kalau sudah dibakar untuk dijadikan biasanya semacam tembikar, semacam bata, semacam apa lagi, genting, ya, bahkan mungkin jadi keramik, itu ketika diproses ada suaranya. Min hamain, hama ini apa? Tinin aswad, tanah lumpur hitam. Kalau Maduranya apa? Tanah lempong. Biasanya aromanya agak bau, menyengat, ya. Tapi ketika dibuat bahan keramik, bahan genting dan lainnya, kualitasnya bagus, kuat, ya. Masnun, mutaghayyir, yang berubah. Wal janna, dan menciptakan, demi sungguh menciptakan kami al janna, kepada jan. Siapa jan ini? Abal jinni, leluhurnya jin. Jadi leluhurnya jin adalah al jan, leluhurnya manusia, insan, Adam, ya. Wa huwa iblis. Siapa al jan itu? Di sini ditafsiri iblis. Abal jinni adalah iblis. Khalaqnahu, menciptakan kami kepada iblis, kepada al-jan, min qablu, sebelumnya. Jadi lebih dahulu iblis daripada Nabi Adam diciptakannya. Ai qabla khalqi Adam, artinya sebelum penciptaan Nabi Adam. Min naris samum, dari api as-samum, ya. Apa api as-samum itu? Hiya, adapun naris samum, narun la dukhana laha, api yang tidak ada asapnya. Tunfadu fil masam. Ini kalau melihat jenis api yang dipanaskan, ya, ada yang sampai berubah menjadi biru, ya. Kemudian berubah menjadi putih. Termasuk efeknya apa? Belerang, itu efeknya. Kapur, ya. Itu efek dari panas. Wadkur, dan ingatlah wahai engkau Nabi Muhammad, in qala rabbuka, tatkala berfirman siapa Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat, inni khaliqum basyaran, sesungguhnya aku khaliqun, sang pencipta, basyaran, kepada manusia, min salsalin, dari tanah liat, min hamaim masnun, dari tanah hitam yang dibentuk, ya, mutaghayyir. Fa'idha sawaituhu, maka apabila menyempurnakan siapa aku, hu, kepada bashar, atmamtuhu, menyempurnakan aku, hu, kepada bashar, wa nafakhtu, dan meniupkan aku, ajraitu, memberlakukan atau menghembuskan roh, ya, fihi, pada bashar itu, min ruhi, dari rohku, ya, ciptaannya Allah, roh yang dicipta oleh Allah. Fasara hayyan, maka jadilah bashar itu, tanah liat yang sudah dibentuk itu, hayyan, menjadi hidup. Wa idafatur ruhi ilaihi, dan idafahnya ruh kepada Allah Ta'ala, ruhi, rohku, ya. Tashrifun li Adam, sebagai pemuliaan kepada Nabi Adam, bukan kemudian rohnya Allah, yang seperti diduga oleh sebagian orang, bahwa manusia adalah reinkarnasi dari Tuhan, atau apa istilahnya, hulul, menyatunya Tuhan dengan manusia, sehingga ada dugaan wahdatul wujud, menyatunya wujud. Nah, ini tidak benar, ya. Bagaimana dengan wahdatul wujud yang terkesan dipahami dari orang arifin, semisal Ibnu Arabi, Al-Hallaj? Tunggu dulu, beliau ini orang saleh, orang yang sudah paham tentang akidah, tapi kemudian beliau mabuk cinta, ya. Disebut dengan syahidul mahabbah, orang yang mati syahid karena jatuh cinta kepada Allah. Tidak boleh sembarangan kita memahaminya. Beliau punya dzauq yang tinggi. Ketika rohku ada rohnya, jangan dianggap seperti Trinitas itu, ya. Ini orang beriman, ini orang saleh, derajatnya
arifin. Tetapi kalau kemudian kembali kepada idhofah tadi, ruhi wa ruhahu, ya, maka di sini adalah tasyrifan lahu, ruhnya yang diciptakan Allah untuk beliau, kan gitu. Nah ini orang kalau kemudian tidak memaknai makna Al-Quran, mengikuti pemahamannya ulama, bisa sesat, kan gitu. Orang yang tidak mau memahami agama dari sumbernya, fas'alu ahla dzikri, dia akan menggunakan akalnya. Metodenya saja sudah salah, apalagi hasilnya sudah, andaikan benar pun itu tidak dengan proses yang dibenarkan, kan gitu. Maka beruntunglah ketika ilmu kita ada yang mempertanggungjawabkan secara keilmuan, sanad ilmiahnya, riwayatnya, ya, akidah kita dari para ulama, muhaddithin, fuqaha, ya, para ahli kalam, ulama ahli kalam, yang kemudian kita kenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Faqa'u lahu sajidin, maka faqa'u, duduk atau terjadilah mereka itu, melakukanlah mereka itu kepada Nabi Adam sajidin, dalam keadaan bersujud. Sujudu tahiyatin, sujud penghormatan, bil inhina, dengan merunduk. Ya. Faqa'u, merunduk di sini, ya, merunduk lahu kepada Nabi Adam sajidin, dalam keadaan sujud. Sujud apa? Sujud penghormatan, bil inhina, merunduk, tidak sampai sujud-sujud yang meletakkan kening di atas rantai. Fasajadal malaikatu, maka sujudlah para malaikat. Kulluhum, seluruhnya, ajma'un, semuanya, tidak ada satupun, semuanya. Ini malaikat yang tidak pernah berbuat dosa diperintah hormat kepada Nabi Adam. Karena apa? Ya baca kisah sebelumnya. Wa'allama Adamal asma kullaha. Ada ilmu di situ. Maka ketika Nabi Adam mendapatkan sujud penghormatan dari Allah, karena di situ, dari malaikat atas perintah Allah, karena di situ ada ilmunya Allah yang diletakkan pada Nabi Adam. Begitu juga zuriyahnya nanti, siapapun yang dianugerahi ilmu, ya, malaikat akan meletakkan sayapnya sebagai penghormatan kepada ahlul ilmi. Karena apa? Nabi Adam dihormat, tahiyat, sujudu tahiyati. Maka zuriyahnya, anak cucunya yang mendapatkan ilmu atau mencari ilmu, ya, talibul ilmi atau muta'allim atau muallim, murid atau guru, semuanya ini akan mendapatkan penghormatan malaikat, bahkan makhluk hidup seluruhnya, binatang sampai ikan yang di lautan memberikan penghormatan, membacakan istighfar. Jangan dikira antum di sini tidak terhubung dengan makhluk di sekitar. Ya. Ketika antum ada di majelis ilmu, di pesantren, sepanjang niat antum untuk thalabul ilmi, maka ini sebenarnya sedang melakukan kontak, ya, dengan makhluk. Jangan dikira kemudian tumbuhan yang ada di sekitar kita, binatang yang ada di sekitar kita, hanya tercipta, ada begitu saja. Ini mereka sedang bekerja semua. Dedaunan, pepohonan, burung, ikan yang ada, sedang bekerja. Apa? Beristighfar, bertasbih, mendoakan kita. Ini dahsyatnya, hebatnya. Tapi ketika kemudian cok-ngecok keluar, Jumatan, mulai gabung ada, tak itu oke. Karena sudah salah niat, kan. Kecuali yang kembali lagi dan disanksi. Ya. Makanya jangan sampai tertipu dengan niat itu. Bertahan, bersabar, karena sabar itu adalah bintangnya orang-orang arifin billah yang bisa menampakkan cahaya keindahan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Dan menunggu itu adalah ibadah.
kapan ini kembali pulih, kapan ini kembali normal, ya, adalah ibadah. Setelah diciptakan kemudian mendapatkan penghormatan dari para malaikat, fihi ta'kidani, di sini ada dua takkid. Apa kira-kira? Kulluhum ajma'un, seluruhnya. Illa iblis, ada istisna, kecuali iblis. Nah, bukankah iblis itu dari jenis jin, bukan malaikat? Kenapa ada istisna? Huwa, iblis itu, abul jinni, bapak atau leluhurnya bangsa jin. Karena ada siapa iblis itu, bainal malaikati, di antara para malaikat. Ya, berguru kepada para malaikat. Iblis ini alim, ya, allamah, karena sudah dapat ilmunya malaikat. Makhluk yang mendapatkan didikan malaikat, ya iblis. Jangan terpesona dengan gelar, jangan terpesona dengan perguruan tinggi. Lulusan mana? Lulusan madrasahnya malaikat misalnya. Alim allamah. Hidupnya bersama malaikat. Bahkan iblis ini ketika masih tidak durhaka, masih dalam keadaan taat, mendapatkan izin khusus sholat dimanapun dia menghendaki. Sekali waktu sholat di bintang apa gitu, di Venus, Merkurius, sekali waktu turun ke bumi, sekali waktu ke bintang mana, sekali waktu ke langit. Bahkan masih tidak dilarang waktu itu masuk surga, keluar masuk. Orang yang dapat keilmuan, dapat fasilitas, belum tentu ada jaminan dia kemudian bisa istiqomah dalam kebaikan. Justru Nabi Adam yang kemudian tercipta dari tanah, bahkan tanah itu adalah hamain, sesuatu yang beraroma tidak sedap, tetapi menjadi mulia karena ilmu. Tetapi ada lagi ilmu yang disertai apa? Ilmu yang disertai taubat, kerendah dirian, tawadhu. Saya salah, saya khilaf, saya percaya kepada bujuk rayu iblis, saya menyesal. Maka nangis Nabi Adam puluhan tahun atau bahkan hampir ratusan tahun sampai diterima taubatnya. Taubatnya Rasul, taubatnya Nabi, bukan taubatnya orang yang ahli maksiat. Maka anak cucu Adam kalau ingin seperti baginda Nabi Adam, mendapatkan penghormatan yang tertinggi, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, harus melalui tangga taubat. Yang pernah saya jelaskan dahulu, ada taubat dari dosa-dosa besar, naik lagi taubat dari dosa-dosa kecil, naik lagi taubat dari hal yang dibenci, makruh, naik lagi taubat dari hal yang mubah, terlalu keseringan, mubah tapi sering sehingga menghabiskan waktu, naik lagi pada taubat orang yang masih lupa, lalai, terus naik sampai taubat dari lupa bersyukur, sedikit bersyukur menjadi banyak bersyukur, taubat lagi menjadi orang yang lebih tinggi lagi, dari tahapan tingkatan ke tingkatan yang terus lebih tinggi. Nah, ketika Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW masih beristighfar, masih kemudian mengajarkan ta'ibuna ilallah, ya, apa ini? Bukan kemudian bertaubat dari kelasnya orang-orang dosa besar, enggak. Tapi dalam rangka menambah kenaikan pangkat yang terus tambah tinggi. Ini tangga, kalau ingin naik tangga, anak tangganya ya harus meniti taubat. Jangan nunggu berbuat dosa dulu baru istighfar. Jangan nunggu berbuat salah dulu baru minta maaf. Kalau manusia seringkali dimintai maaf, bosan dia. Sapurana. Deki sapurana boleh. Bona sapura manono. Bosan. Coba Anda mendengarkan orang yang seringkali, mohon maaf ya, sebelumnya saya ini, mohon maaf. Bosan. Tapi berbeda dengan zat yang maha
Pemurah, Maha Pengampun. Merindukan permintaan maaf, pertaubatan, istighfarnya hamba-hambanya. Aba imtana, menolak, enggan. Min an yakuna, dari termasuk ada siapa iblis itu ma'as sajidin, bersama malaikat yang bersujud. Ya, kecuali iblis yang menentang. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya iblis, wahai iblis, malaka, mengapa engkau? Ma mana'aka, apa yang mencegahmu? Allah zaidah, takuna ma'as sajidin, alla takuna, an la takuna, tidak ada kamu bersama orang yang sujud. Apa yang mencegahmu tidak bersujud ya bersama orang-orang yang bersujud ya? Qala, menjawab iblis, lam akun, tidak ada aku, li asjuda, untuk bersujud, li basyarin, kepada manusia, la yang bagi, tidak pantas, li bagiku, an asjuda, sujud aku, li basyarin, kepada manusia. Di sini penyakitnya, kesombongan. Khalaqtahu, yang mencipta engkau, hu, kepadanya, min solsolin, dari tanah liat, min hamain masnun, dari lumpur hitam yang dibentuk. Perhatikan kalimatnya iblis ya, li basyarin khalaqtahu, saya tidak pantas menyembah manusia yang engkau ciptakan. Dia paham bahwa itu ciptaan Allah, dan perintah sujud perintah Allah. Nah, penentangan terhadap perintah Allah inilah yang kemudian menjadi persoalan. Mungkin ada orang yang mencoba membela iblis. Iblis itu paling bertauhid pada Allah. Kenapa? Tidak mau sujud kepada selain Allah. Di sini sujud apa? Penghormatan. Dan yang memerintahkan Allah. Hati-hati, hati-hati. Karakter begini nih ada. Begitu Al-Quran diturunkan, dia mau menerima Al-Quran, tetapi tidak mau menghargai orang yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa? Para sahabat Nabi. Marilah kita kembali kepada Al-Quran. Jangan mengikuti pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib misalkan. Ini kan yang terjadi pada kelompok siapa? Yang keluar dari barisan kaum muslimin, Khawarij. Kharij, keluar ya. Dia belajar agama, bisa memahami Al-Quran dengan baik, dari siapa? Dari para sahabat, kan ini tabi'in. Tapi tabi'in yang bagaimana? Makanya kalau tabi'in bi-ihsanin, kalau sahabat tidak perlu bi-ihsanin, semuanya ihsan. Tapi kalau tabi'in, wa man tabi'ahum bi-ihsanin, syaratnya harus yang baik, karena ada tabi'in yang tidak baik. Khawarij ini kan muridnya sahabat, tapi kemudian menentang kepada gurunya, merasa lebih hebat dari gurunya, kembali saja pada Quran. Nah, yang lebih paham Quran itu dia ataukah Sayyidina Ali? Yang sejak muda, sejak kanak-kanak berada di samping Nabi, tumbuh dewasa bersama Nabi, menjadi menantu Nabi, menjadi khalifahnya Nabi yang keempat. Lalu siapa Khawarij? Marilah kita memintakan hukum kembali pada Al-Quran. Quran yang dipahami oleh siapa? Quran yang bagaimana? Ini ada karakter-karakter, cara berpikir seperti Khawarij terwariskan hingga saat ini. Kalau saya gurunya Nabi dan sahabat, Anda bisa mengenal Nabi dan sahabat siapa? Para ulama, fuqaha. Nah, kalimatnya sepertinya benar. Karena kalau Nabi dan sahabat kan pasti benar. Kalau ulama kadang-kadang salah, ya kan? Sepertinya benar. Nah, ini kalimat begini, kalau dia ada di madrasahnya iblis, ada kesombongan. Kesombongan yang terselip di antara kalimatnya. Ini.
Akhirnya dimurkai oleh Allah. Qala fakhruj minha. Allah berfirman, fakhruj minha, keluarlah engkau dari surga. Ay minal jannati, dari surga. Wa qila minas samawat, yang dikatakan dari langit-langit. Akhirnya iblis tidak bisa masuk langit lagi sudah. Bukan hanya surga, tapi berada di bumi sekarang. Fa innaka rajimun, maka sesungguhnya engkau iblis rajimun, matrudun, terkutuk, tertolak dari rahmatnya Allah. Wa inna alaikal la'nata, dan sesungguhnya atasmu laknat, kutukan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat, al jaza, hari pembalasan. Jadi panjang umur iblis ini, tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, fa'anzirni, tangguhkanlah untukku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan manusia atau makhluk. Minta panjang umur ya. Dikabulkan oleh Allah ya. Panjang umur. Ai annas di sini pada hari dibangkitkannya manusia. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya engkau hai iblis minal munzarin, ialah termasuk orang yang menunggu, mendapatkan penangguhan, tidak segera mati. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang diketahui. Kapan matinya iblis ini? Waqtin nafkhatil ula, pada tiupan sangkakala yang pertama. Begitu malaikat siapa? Israel apa Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, iblis mati bersama hancurnya semesta. Kecuali beberapa benda yang memang makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Arsy, al-kursi, al-qalam, lauhul mahfuz, roh, dan lain sebagainya, yang 8 itu. Ketika tiupan yang kedua, maka bangkitlah semuanya. Qala rabbi bima aghwaytani, berkata iblis, Rabbi, wahai Tuhan, bima, dengan apa, aghwaytani ay bi ihwaika li, wal ba'u lil qasam, bi, demi ya, demi, ma aghwaytani. Wa jawabuhu, dan jawabnya apa? La uzayyinanna lahum. Ini sumpahnya iblis ya. Dengan apa yang sudah diberi penangguhan waktu untuk hidup sampai tiupan sangkakala yang pertama itu ya. Iblis bersumpah, aku akan menghias, membuat tipu daya hiasan lahum, kepada mereka manusia. Ini sumpahnya iblis. Saya akan menggoda manusia, saya akan menipu manusia, membuat hiasan tipuan pada manusia, fil ardi, di bumi. Al-ma'asi, kedurhakaan, wala ughwiyannahum ajma'in, saya akan menyesatkan mereka ajma'in, seluruhnya. Jadi karena sudah iblis dilaknat, dikutuk oleh Allah, maka iblis akan menyesatkan, membuat mereka manusia terkutuk juga, ihwa ya, terkutuk, terhina. Ini dendamnya iblis. Jadi karakter seperti ini, dia tidak mau dirinya saja yang berada dalam kesalahan, nyari kancah, ya cek aku salah ya. Nah ini hati-hati dengan karakter yang seringkali menyeret temannya, menyeret orang lain untuk sama seperti dia dalam kedurhakaan. Ini karakter iblis. Tetapi ada pengecualian. Iblis akan bersumpah sungguh-sungguh dan merasa yakin ya, bisa menipu daya, menghias tipuan itu. Illa ibadaka, kecuali kepada hamba-hambamu. Minhum, dari hambamu itu, ibadak al-mukhlasin, yang dianugerahi keikhlasan. Ay al-mu'minin, artinya orang yang beriman. Ini ya. Jadi ikhlas ini apa? Perisai terhebat, perisai paling kuat, lebih kuat dari baja, dari besi, dari apapun yang terkuat. Perisai dari apa? Dari iblis. Jadi kalau
kemudian ada orang bertarung dengan anak cucunya iblis, bangsa jin, ruqyah, baca semua Al-Quran, baca ayat syifa, ayat ruqyah semua dibaca, tapi Anda tidak punya ikhlas, jebol. Ya. Kita baca ayat kursi, di sana bisa baca ayat kursi juga. Ya. Tapi ketika di sini sudah pasrah, jaipun Allah, sudah. Ketika kita berada pada posisi benar-benar pasrah total, qul huwallahu ahad Allahus samad, ya sebagaimana itu adalah isi kandungan dari surat Al-Ikhlas, orang akan mendapatkan perisai yang terhebat dari iblis sekalipun. Oleh karena itu, salah satu faedah dari berzikir, memperbanyak wirid surat Al-Ikhlas, dia akan mendapatkan perisai hati, perisai benteng diri dari iblis dan lainnya. Makanya satu paket ini, surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Rabbin nas, ini sudah 3. Oleh karena itu, kan kepada keluarga utama beliau, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian diajarkan doa. Qul huwallahu ahad 3 kali, yang futuh, seperti meludah tanpa diikuti air ludah, diusapkan ke sekujur tubuhnya yang bisa disentuh, diusap. Itu juga dengan Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, diusapkan. Qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur, ya. Sementara wiritan yang kita baca wiridul latif itu dikiaskan kepada wiridnya Ahlul Bait sebelum tidur. Kalau sebelum tidur itu untuk menjadi perisai diri ketika tidur, maka wiridul latif ya dibaca sebagai perisai diri kita sepanjang hari. Yang merutinkan, melazimkan zikir ini dijaga oleh Allah. Insya Allah tidak akan mimpi buruk. Amin. Tetapi kalau kemudian lalai, lupa, ya siap-siap ada gangguan, ada bisikan. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, hadza, ini siratun, jalan, alayya, jalanku, mustaqimun, yang lurus. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, ay al-mu'minin, yang beriman, laisa laka alaihim sultan, tidak ada bagimu iblis, alaihim, atas mereka, sultan, kekuatan, kuwatun. Setan tidak bisa, setan itu lemah, iblis itu lemah pada hakikatnya, ya. Illa, kecuali, lakin, tetapi, manittaba'aka, orang yang mengikutimu, minal ghawin, termasuk orang yang kafir, al-kafirin, yang kafir. Jadi kelemahan itu bukan dari siapa-siapa sebenarnya, dari diri kita sendiri yang membuka diri untuk ikut setan. Kalau kita tidak membuka diri, setan tidak bisa. Nah, kelemahan diri kita itu apa namanya? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Ini yang disebut dengan angkara. Angkara yang ada dalam diri kita, nafsu. Ketika nafsu ini membuka diri untuk menerima bisikan setan, iblis, ya kolaborasi. Ditambah kemudian syayatinal insi wal jinni. Ada setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Kanca-kanca si abatek setan, oh tepat, nafsona angkara, ya. Kanjana setan, ya. Pas ngoto setan yang kuat, teti dumeng, ya. Wa inna jahannama
la mau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya jahanam adalah sungguh tempat kembali mereka ajma'in semuanya. Siapa mereka semuanya? Ya iblis itu sendiri, orang yang tertipu daya oleh iblis, semuanya. Aiman ittaba'aka ma'ak, artinya orang yang mengikutimu bersamamu. Laha bagi jahannam sab'atu abwabin, adapun 7 pintu atbaq, 7 lapis jurang, ya. Likulli babin minha, bagi setiap pintu dari jahannam, minhum, dari mereka itu, juz'un, ada bagiannya, nasibun, bagiannya, maksumun, yang dibagi. Ada yang masuk neraka, sa'ir, jahim, semuanya punya bagian. Kalau yang ikut setan malu-malu, ya agak ringan, tapi makin beton kan gitu. Tapi kalau ikut setan sudah tidak malu-malu lagi, totalitas, alias kufur, sudah jahannam, khalidina fiha abada. Nah, yang setengah ini yang malu-malu, ini mungkin yang masih ada seberat dzarrah min la ilaha illallah, masih ada nurnya la ilaha illallah. Tapi kemudian sholatnya bermasalah, puasanya bermasalah, moralnya bermasalah, akhlak, kemudian kehati-hatiannya dalam beragama bermasalah semua. Ini yang akan mencicipi tempat-tempat bagian dari neraka jahannam ini. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.